Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Session pagi ini kita akan membahas mengenai perception sensitivity. Apa itu perception sensitivity? Artinya sensitivitas dari persepsi. Tentu saja persepsi ini adalah persepsi orang, bukan persepsi kita terhadap orang. Tetapi persepsi orang itu yang kita pahami, kemudian kita sensitif terhadap persepsi itu. Jadi bukan persepsi kita kemudian kita sensitif, tetapi kita memahami persepsi orang lain, kelompok lain, kemudian kita berusaha untuk sensitif terhadap persepsi itu. Bukan empati ya. Kalau empati kita akan menerima persepsinya orang lain itu. Dan kita ikut di dalamnya. Mungkin ada teknik-tekniknya ya. Tapi ini bukan empati, tapi sensitivity. Kita mengukur sensitivitas persepsi orang lain terhadap kita. Untuk apa itu dipahami, dipelajari? Ini ada kaitannya dengan kegagalan komunikasi antar manusia, kelompok, dan lain-lainnya. Kalau persepsi kita sendiri terhadap orang lain, kita tentu saja paham. Tetapi kadang-kadang ada juga yang tidak paham, karena kita tidak menelaah persepsi ini karena apa. Unsur-unsurnya apa. Sehingga kita punya introspeksi diri terhadap persepsi kita terhadap orang lain. Tapi ini adalah persepsi orang lain terhadap kita. Bagaimana cara menggrabnya atau mendapatkannya? Itu harus kita pelajari, kita selami persepsinya mereka terhadap kita, dan kita harus jujur itu. Artinya kita sebagai seorang peneliti atau surveyor melihat persepsi mereka terhadap kita. Kalau itu sudah ketemu unsur-unsurnya, kemudian aspek-aspeknya, baru kemudian kita paham mengapa dia atau mereka berpersepsi seperti itu terhadap kita. Kita harus jujur, walaupun itu mungkin sementara waktu tidak mengenakkan kita, tersinggung dan sebagainya. Nah, disinilah ada proses sensitivity, pengukuran bagaimana persepsi mereka terhadap kita, unsur-unsurnya apa, variabelnya apa. Setelah ketemu hal itu, maka bisa kita pahami, bisa kita mengerti persepsi mereka terhadap kita dari sudut mereka, bukan dari sudut kita ya, tapi dari sudut mereka. Makanya Rasul ya kadang-kadang mendoakan musuh-musuhnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya karena mereka belum mengerti. Sebetulnya Rasul memahami benar apa persepsi mereka, sehingga bisa mengatakan mereka belum memahami. Mereka, Rasul mengadu atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita juga bisa melakukan seperti itu. Kita menalaah persepsinya, kemudian sensitif terhadap persepsinya itu, artinya paham mereka seperti itu, kita bisa melakukan, mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala supaya persepsinya itu menjadi positif terhadap kita. Atau juga kita bisa memahami bahwa persepsinya yang jelek itu terhadap kita, padahal kita tidak seperti itu prasangkanya, ya, maka kita bisa menggunakan persepsi itu sebagai alat untuk, sebagai sumber untuk mengubah keadaan. Jadi bukan persepsi kita yang kita ukur, tetapi persepsi orang lain terhadap kita. Dari situ kita bisa berangkat bagaimana memberlakukan persepsinya mereka terhadap kita dengan berbagai strategi yang kita harus jujur, strategi tersebut harus baik. Persepsi mereka terhadap kita itu bisa genuine dari orang itu sendiri, memang seperti itu pengetahuannya, kognitifnya, kemudian pengalaman atau pengetahuan terhadap suatu keadaan. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dengan media massa, medsos dan sebagainya yang luar biasa gencarnya, itu bisa mengubah persepsinya mereka. Jadi ada persepsi yang genuine, itu nurani, ya. Itu saya kira manusia adalah fitrahnya itu bersih, ya. Bersih. Tapi setelah dilakukan atau dipengaruhi faktor-faktor eksternal, maka menjadi bias dan persepsinya menjadi tidak baik terhadap kita. Itulah kira-kira mengenai sensitivity perception. Kalau kita tahu persepsi orang lain terhadap kita, baik itu jelek maupun baik, maka kita akan bisa berangkat dengan suatu kebaikan untuk memperbaiki keadaan. Saya kira itu ulasan mengenai perception sensitivity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.